nama saya Teparu Roji dengan NIM 5111201320. Di sini saya selaku moderator kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Topik presentasi kali ini teori mekanisme perdagangan reksadana dan jenis-jenis saham dan resiko. Berikut nama-nama anggota kelompok 4 yaitu ada Zian Nabila dengan NIM akhir 316. Terus ada Dea Novianti dengan NIM akhir 317. Fitria Dianingsi dengan NIM akhir 318. Terus Raden Roro Dewita dengan NIM akhir 319. Dan terakhir dengan saya sendiri Atep Roji dengan NIM akhir 320. Baik, langsung aja ke materi selanjutnya, yaitu ada mekanisme reksadana. Tapi sebelum membahas ke mekanisme reksadana, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit apa sih reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek dan security lainnya. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Raden Roro. Pada Raden Roro saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dewita Angelia dengan NIM 5111201319. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan reksadana. Nah, mekanisme perdagangan reksadana itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pembelian reksadana. Yang kedua yaitu monitor kinerja reksadana. Dan yang terakhir yaitu penjualan reksadana. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembelian reksadana dan monitor kinerja reksadana. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelian reksadana. Nah, para investor yang tertarik untuk membeli reksadana dapat menghubungi pihak-pihak untuk membuka rekening. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya kan, bagaimana sih dan pihak mana saja yang bisa kita datangi atau kita hubungi untuk membuka rekening tersebut. Nah, yang pertama itu ada bank atau perusahaan sekuritas yang memiliki izin agen penjualan reksadana. Nah, yang kedua ini ada perusahaan sekuritas yang memiliki izin sebagai agen penjual reksadana. Yang ketiga ada lembaga non-bank yang memiliki izin sebagai agen penjual reksadana. Nah, yang terakhir kita bisa langsung datang ke manajer investasi. Lalu dalam pembukaan rekening ini, agen penjual atau manajer investasi wajib menetapkan prinsip Know Your Client atau KYC. Nah, untuk memastikan bahwa investasi berasal dan ditujukan untuk tujuan yang tidak melawan hukum. Pembelian reksadana dapat dilakukan setiap saat pada hari bursa. Nah, tentunya kita bertanya-tanya apa sih hari bursa itu? Hari bursa adalah hari di mana Bursa Efek Indonesia melakukan perdagangan saham. Pembelian akan diproses hanya jika status good found and complete application sesuai dengan tenggat waktu yang dipenuhi. Nah, yang dimaksud dengan good found itu adalah dana atau uang yang diterima di rekening pembelian reksadana di agen penjual. Sedangkan complete application itu adalah penerimaan dokumen yang dipersyaratkan telah dilengkapi seperti formulir pembelian, fotokopi, kartu identitas, atau formulir resiko. Ketika kita membeli reksadana, kepemilikan akan dinyatakan dalam unit penyertaan. Unit penyertaan dihitung dengan cara membagi jumlah pembelian dengan harga nilai aktiva bersih per unit reksadana ketika pembelian Anda diproses. NAB reksadana ini mencerminkan seluruh aset dan biaya pengelola reksadana. Contohnya seperti biaya jasa manajer investasi, biaya jasa bank konsoldian, dan biaya-biaya lainnya seperti biaya konsultan hukum. Nah, sementara itu biaya pembelian reksadana ini akan dikenakan setiap kali transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, setelah pembelian, investor akan menerima laporan transaksi sebagai bukti pernyataan pembelian unit reksadana tersebut dari pihak
bank kustodian. Nah, di antaranya yaitu menyatakan rincian pemilik, nama reksadana, dan jumlah unit, serta nilai investasi. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai monitor kinerja reksadana. Transparansi adalah hal yang ditawarkan dalam investasi reksadana. Kita dapat memonitor perkembangan harga NAB di media massa maupun website manajer investasi. Nah, perkembangan NAB ini yang mencerminkan perkembangan investasi kita. Setiap 1 bulan sekali, manajer investasi juga akan mempublikasikan laporan kinerja bulanan atau fund fact sheet yang meringkas kinerja dan isi portofolio. Investor juga akan menerima laporan bulanan kepemilikan unit, pernyataan dari bank kustodian yang diantaranya menyatakan rincian pemilik, nama reksadana, dan jumlah unit, serta nilai investasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fitria. Untuk Fitria, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dianisya Nugra dengan NIM akhir 31. Lalu poin ketiga ada penjualan reksadana. Layaknya pembelian, penjualan atau pencairan unit reksadana juga dapat dilakukan setiap saat pada hari bursa dengan menghubungi agen penjual atau tempat di mana investor membeli reksadana. Penjualan akan diproses hanya jika status complete application sesuai tenggat waktu yang dipenuhi. Investor dapat menjual sebagian atau seluruh unit yang dimilikinya. Biaya penjualan reksadana akan dikenakan per transaksi mengikuti kebijakan yang berlaku. Hasil penjualan unit reksadana wajib diterima investor maksimum 7 hari bursa setelah penjualan diproses. Setelah penjualan, investor akan menerima laporan transaksi sebagai bukti pernyataan penjualan unit reksadana dari bank kustodian yang antara lain menyatakan rincian pemilik, nama reksadana, jumlah unit, dan nilai investasi. Perlu diketahui, hasil penjualan reksadana sesuai dengan peraturan yang berlaku bukan merupakan objek pajak. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka manajer investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Saat ini seluruh informasi portofolio dan transaksi nasabah reksadana juga dapat diakses melalui akun AKSES atau acuan kepemilikan sekuritas yang diluncurkan oleh Kustodian Central Efek Indonesia atau KS. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis saham, return, dan risiko. Lalu saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis saham. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan dibagi menjadi 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Lalu ada yang berdasarkan cara pengalihannya, ada saham atas unjuk dan saham atas nama. Yang ketiga, berdasarkan kinerja perdagangannya. Yang pertama ada blue chip stock, income stock, growth stock, speculative stock, dan counter cyclical stock. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Nabila Mardiawan dengan NIM 511201316. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis saham. Nah, yang pertama itu ada saham berdasarkan kepemilikan. Nah, saham berdasarkan kepemilikan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada saham biasa dan yang kedua itu ada saham preferen. Nah, yang pertama saham biasa atau sering kita sebut common stock.
Nah, saham biasa ini dijelaskan dalam buku Tanda Lilin tahun 2017, yaitu saham biasa adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah, apabila perusahaan ini mengalami kebangkrutan, maka pemilik saham biasa hanya akan memperoleh prioritas paling akhir dalam hal pembagian keuntungan atau dividen. Nah, tetapi jumlah kerugian maksimum yang akan diterima oleh investor itu sesuai dengan besaran dana yang telah diinvestasikannya. Nah, dalam ilustrasinya terkait kepemilikan suatu saham biasa dalam perusahaan yaitu seperti semisal ada investor yang memiliki 100.000 lembar saham dalam suatu perusahaan. Dari total saham perusahaannya itu sebesar 1 juta lembar. Nah, maka investor tersebut memiliki 10% perusahaan tersebut. Nah, jenis yang kedua itu yaitu saham preferred atau preferred stock. Nah, saham preferred ini adalah jenis saham gabungan antara saham biasa dengan obligasi. Nah, suku bunganya itu bersifat tetap karena mengandung campuran obligasi, serta pembagian dividennya kepada pemegang saham ini lebih didahulukan sebelum kepada pemegang saham biasa. Itu menurut buku Tanda Lilin pada tahun 2017. Nah, pada Bursa Efek Indonesia, saham preferred ini selalu memiliki kode 4 huruf dan terkadang ada tambahan P, semisal contohnya seperti WSBP atau MYOR P itu pada perusahaan Mayora atau misalnya perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi memiliki kode 4 huruf dan ada tambahan huruf P di belakangnya. Nah, selanjutnya ada saham berdasarkan cara pengalihannya. Nah, di jenis saham ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada saham atas unjuk atau bearer stocks, dan yang kedua ada saham atas nama atau register stocks. Nah, yang pertama saham atas unjuk. Saham atas unjuk ini adalah saham yang nama kepemilikannya itu tidak tertulis di dalam kertas. Nah, tujuan saham ini yaitu untuk diperjualbelikan. Jadi, lebih mudah untuk dipindah tangankan tanpa harus mengurus melalui badan hukum. Nah, lalu apa buktinya kepemilikan saham berdasarkan jenis saham atas unjuk ini? Nah, bukti kepemilikannya ini berdasarkan siapa yang memegang saham tersebut. Jadi bagi yang memegang saham tersebut berarti itulah pemiliknya, bukan berdasarkan nama yang tertulis dalam kertas. Lalu yang kedua ada saham atas nama atau registered stocks. Nah, saham ini seperti kebalikan dari saham atas unjuk yang tadi. Nah, saham atas nama ini adalah kepemilikan saham yang terbukti pada nama yang tertulis di surat berharga, sehingga cara pengalihannya harus melalui prosedur hukum untuk melakukan balik nama saham. Lalu selanjutnya jenis saham yang terakhir yaitu saham berdasarkan kinerja perdagangan. Nah, pada jenis saham ini terbagi atas 5 jenis saham lagi, yaitu yang pertama ada blue chip stocks, lalu ada income stocks, ada growth stocks, lalu ada speculative stocks, dan yang terakhir ada counter cyclical stocks. Nah, untuk yang pertama terkait blue chip stocks ini adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan bereputasi tinggi dan mempunyai penghasilan yang stabil serta konsisten dalam membayar bagi hasil. Nah, akibatnya saham jenis ini banyak diincar oleh para investor. Lalu yang kedua ada income stocks. Nah, income stocks ini adalah saham unggulan yang selalu membayar dividen atau laba lebih besar dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada periode sebelumnya. Nah, sehingga saham jenis ini biasanya memiliki pendapatan yang selalu meningkat pada tiap periodenya. Lalu yang ketiga ada growth stocks. Nah, growth stocks ini adalah saham dengan pertumbuhan pemasukan perusahaan yang selalu tinggi, walaupun perusahaan tersebut tidak selalu dari perusahaan petinggi pada industri tersebut. Nah, saham growth stocks ini dibagi menjadi 2, yaitu ada well known dan lesser known. Nah, apabila well known ini merupakan saham growth stocks yang berasal dari perusahaan petinggi suatu industri. Lalu sebaliknya, bila lesser known ini adalah saham growth stocks dari perusahaan yang kurang populer atau
bukan termasuk perusahaan petinggi pada suatu industri tersebut. Lalu jenis yang keempat yaitu ada speculative stocks. Speculative stocks ini merupakan saham dengan keuntungannya tinggi, namun tidak dapat memberikan laba secara konsisten. Sehingga jenis saham ini cocok bagi para investor yang menyukai atau investor dengan profil high risk. Jadi menyukai atau lebih merasa tertantang dengan risiko yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya jenis yang terakhir yaitu counter cyclical stocks. Nah, counter cyclical stocks ini adalah saham yang memiliki kondisi paling stabil saat situasi ekonomi sedang bergejolak. Hal ini dikarenakan karena saham ini tidak akan terpengaruh dengan kondisi ekonomi dan bisnis. Namun keuntungan saham ini bergantung pada perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Novianti dengan NIM 5111201317. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai return. Nah, apa sih pengertian dari return itu sendiri? Nah, jadi return saham diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh selama periode investasi per sejumlah dana yang diinvestasikan dalam bentuk saham, menurut Budiono tahun 2000. Nah, return ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah expected return atau return yang diharapkan, dan yang kedua adalah realized return atau return aktual. Nah, sekarang apa sih pengertian dari expected return? Expected return merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Sedangkan realized return atau return aktual merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Oke, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai risiko investasi. Nah, apa sih pengertian dari risiko investasi ini? Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Nah, risiko investasi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada risiko suku bunga, yang kedua ada risiko inflasi, yang ketiga ada risiko nilai tukar mata uang, yang keempat ada risiko likuiditas, yang kelima ada risiko komoditas, dan yang terakhir adalah risiko reinvestment. Selanjutnya pengertian dari risiko suku bunga. Risiko suku bunga itu merupakan risiko investasi yang muncul karena adanya fluktuasi suku bunga sehingga dapat mempengaruhi pendapatan investasi. Lalu yang selanjutnya adalah risiko inflasi. Apa sih risiko inflasi itu? Risiko inflasi yaitu risiko daya beli, yang berarti peluang arus kas dari investasi memiliki nilai yang lebih rendah di masa yang akan datang karena adanya perubahan daya beli akibat dari inflasi itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah risiko nilai tukar mata uang. Risiko nilai tukar mata uang ini merupakan risiko investasi yang terjadi karena adanya valuta perubahan kurs valuta asing. Lalu yang selanjutnya di sini ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas yaitu risiko yang terjadi karena adanya kesulitan menyediakan uang tunai dalam periode tertentu. Yang selanjutnya risiko komoditas. Risiko komoditas yaitu risiko investasi yang dipicu karena adanya perubahan harga komoditas tertentu, biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga, juga permintaan dan penawaran. Lalu yang terakhir adalah risiko reinvestment. Risiko reinvestment yaitu risiko yang terjadi pada penghasilan aset keuangan yang mewajibkan perusahaan melakukan reinvestment. Oke, pada slide terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan return dan risiko dalam investasi. Metrik return juga berkaitan erat dengan risiko. Risiko bisa diartikan sebagai
perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan seseorang. Jika semakin besar perbedaan di antara kedua nilai tersebut, berarti semakin besar risiko dari investasi tersebut. Nah, hubungan antara return dan risiko juga bisa dijelaskan dalam prinsip investasi, yaitu high risk, high return, di mana semakin tinggi risiko dari sebuah aset, maka semakin tinggi juga kemungkinan keuntungan yang akan diterima oleh investor. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup dengan salam. Assalamualaikum.